Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang sejarah Islam di Indonesia. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas atau menyampaikan materi tentang jalur perkembangan atau jalur masuknya Islam ke Indonesia yang disampaikan oleh beberapa teori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai strategi dakwah dan fase perkembangan Islam di Indonesia. Baik, nah sebagaimana kita ketahui bahwasannya negara Indonesia berada di lingkungan Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Nah, hal demikian dikarenakan bahwa Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Nah, negara-negara ini termasuk Indonesia telah memiliki kontrak peradaban, ya mungkin dalam artian ini bangsa India dan Cina. Nah, tidak hanya dalam aspek peradaban, tetapi juga adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Nah, kalau secara suku memang negara kita itu masih menganut suku Melayu gitu ya. Nah, agama Islam itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik atau bertahap. Nah, dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk, tanpa paksaan dan kekerasan. Nah, ini mungkin salah satu misi ajaran Islam, atau mungkin yang ada kesamaan dengan suku kita, suku Melayu gitu. Nah, strategi penyebaran agama Islam itu memang dilakukan dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi, juga melalui kesenian. Nah, makanya di slide berikutnya saya menyampaikan bahwa menurut Uka Chandra Sasmita, nah proses masuknya Islam di Indonesia atau sekaligus mungkin ini yang menyebabkan agama Islam ini mudah diterima gitu. Nah, faktornya mungkin karena agama Islam ini memberi penghargaan pada sesama manusia, sehingga dengan tidak membedakan harkat, derajat, dan martabat. Ini kalau menurut Uka Chandra ini Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia ini ada 6 poin. Pertama, bisa melalui perdagangan. Nah, banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang Muslim dalam berdakwah. Nah, strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia. Nah, mungkin itu pada abad ke-7 hingga abad 16, bangsa Indonesia memang kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India, seperti yang disampaikan pada minggu yang lalu mengenai teori Arab masuknya Islam abad ke-7 gitu. Nah, mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia, sehingga penyebaran agama khususnya agama Islam ini melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, ternyata sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat di wilayah pesisir khususnya. Nah, seperti yang sering dilalui oleh para pedagang itu karena memang para raja dan bangsawan itu selalu beraktivitas di daerah pesisir gitu. Nah, sehingga khususnya di Pulau Jawa misalnya, sehingga banyak penduduk agama Islam, sehingga memudahkan para pedagang Muslim itu dalam berdakwah.
sambil ngobrol, sambil bertukar-tukar pikiran, sambil tanya-tanya kaitan harga dan sebagainya. Nah, apalagi terlebih pada saat itu memang perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang muslim. Nah, kemudian selain proses perdagangan juga melalui perkawinan. Nah, dalam perkawinan ini memang pihak pribumi itu harus mengucapkan kalimat syahadat dalam penyebaran agama Islam. Nah, salah satunya adalah bahwa salah satu jika ada orang yang ingin menikahi masyarakat Indonesia yang mayoritas mungkin kebanyakan sudah memeluk agama Islam, itu menjadi syarat bahwa salah satunya ketika ingin menikahi penduduk maka harus bersyahadat terlebih dahulu. Nah, kemudian ada kaitan politik. Nah, kalau politik ini, karena memang proses Islamisasi atau penyebaran Islam melalui media politik ini dilakukan secara bertahap. Nah, antara siapa ya, dan secara berkelanjutan gitu. Antara penguasa dan pemerintahan gitu. Yang mana setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, karena memang mayoritas penduduk kita ini zaman dulu itu adalah bentuknya terdiri banyak dari kerajaan-kerajaan gitu ya. Nah, sehingga apabila rajanya masuk Islam, maka dipastikan bahwa rakyat-rakyatnya juga akan masuk Islam. Nah, contohnya di Maluku dan Sulawesi. Nah, selain itu memang ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Muslim misalnya. Nah, ketika melakukan atau mendapat kemenangan, maka membuat masyarakat secara bertahap pun masuk Islam. Nah, ini kalau dari segi politik. Nah, kemudian bagaimana kalau dari segi pendidikan? Nah, dari segi pendidikan ini penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Nah, karena itu dirasa bahwa pesantren ini menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Nah, pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga mengajarkan keterampilan hidup yang lain. Nah, kita lihat banyak budaya-budaya di pesantren, misalnya sekarang anak itu selain diajarkan agama, tapi dia juga dilatih, ada yang memasak sendiri, kemudian mengaji, bahkan istilahnya melakukan kedisiplinan-kedisiplinan yang bentuknya leadership atau kepemimpinan. Nah, bahkan selain itu, memang di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren. Nah, dulu itu yang paling terkenal adalah yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri. Nah, sampai terkenal sampai ke Maluku. Nah, selain itu memang di lembaga pendidikan pesantren, murid juga sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia, sehingga memudahkan Islam itu tidak mungkin tidak tersebar. Nah, kemudian yang kelima ini melalui kesenian. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa kesenian wayang dan gamelan ini digunakan oleh para wali songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Ya, kita kenal bahwa para wali songo itu adalah orang-orang yang menyebarkan Islam gitu ya. Nah, kemudian sebagai mediasinya adalah menggunakan kesenian atau budaya setempat. Nah, ini efektif sekali karena masyarakat Jawa pada umumnya dulu itu senang dengan kesenian. Jadi ketika senang dengan wayang, maka yang dulunya cerita-cerita wayang itu bersifat dongeng atau legenda, ini dirubah menjadi ada muatan-muatan keislaman, misalnya menceritakan sejarah Islam dan yang lainnya begitu. Nah, kemudian yang keenam ini tasawuf. Nah, tasawuf ini apa istilahnya ya, dikenal dengan para sufi, yaitu kalau Bapak mengambil poin ini adalah hidup dalam kesederhanaan dan penuh penghayatan gitu. Jadi memang tidak muluk-muluk begitu hidupnya. Yang penting dia beribadah, hidup secara sederhana, dia bisa bahagia, bisa senang, kemudian bisa menjaga dirinya sebagai seorang hamba dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, banyak sekali ajaran-ajaran seperti itu dan menjadi salah satu gerbang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa fase penyebaran Islam di Indonesia. Bagaimana proses Islam ini bisa tersebar di Indonesia?
Nah, kalau saya bisa menyampaikan bahwa kurang lebih ada 3 tahapan. Tahap pertama itu adalah tahap kehadiran pedagang muslim. Nah, yang artinya pertama adalah tahap kehadiran para pedagang. Nah, ini ketika sebelum abad ke-13. Artinya Islam sudah masuk gitu ya, melalui jalur para pedagang. Nah, pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Kamboja dan Vietnam. Sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar 651 atau abad ke-7. Nah, pada versi yang lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Jadi memang terlepas dari polemik kapan Islam masuk ke Indonesia, apakah menurut teori Gujarat, apakah menurut teori Arab, atau menurut teori Persia dan yang lainnya, yang jelas bahwa sebelum abad-abad ke-7 misalnya paling awal, itu sebelumnya memang para pedagang sudah ada yang menganut ajaran Islam gitu. Sehingga kehadiran para pedagang ini itu akan berpengaruh dan sangat berpengaruh terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Nah, yang kedua adalah tahap terbentuknya kerajaan Islam. Jadi selain para pedagang itu dibentuk atau bentuk kerajaan Islam ini, fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Nah, ditemukan kalau kita melihat dari bagaimana ada munculnya kerajaan-kerajaan Islam itu dari munculnya makam-makam gitu ya, makam-makam para pendiri kerajaan gitu ya dulunya. Di sini ada makam Malik Al-Saleh misalnya yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh. Dan kemudian ini merupakan bukti yang jelas adanya tentang kerajaan Islam di. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa bukti yang jelas adanya kerajaan-kerajaan Islam di Pasai banyak yang sekarang mungkin menjadi museum-museum gitu. Nah, ini adalah menandakan bahwa dulu selain terbentuknya muncul para pedagang, juga memang terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam gitu, yang bisa menopang tentang bagaimana perkembangannya Islam gitu. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa jika rajanya masuk Islam, maka ada kemungkinan rakyat juga akan mengikuti rajanya begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap pelembagaan Islam. Nah, pada fase ini para pemangku kerajaan ini berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri, Gresik, dan tahapan pelembagaan Islam sebagai berikut. Jadi memang saya menggambarkan kalau di tahap pelembagaan Islam ini, jadi sudah di pos-pos atau di berbagai daerah, misalnya dari Sulawesi, kemudian atau misalnya dari yang dari Aceh, kemudian yang dari Gresik. Nah, ini karena memang agama Islam yang berpusat di kerajaan misalnya, itu tersebar luas ke berbagai daerah, itu sehingga nanti akan membentuk suatu kelompok dan itu menjadi poin ketika Islam itu akan mulai tersebar di kemudian hari. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan, saya kira. Jadi bagaimana Islam itu bisa tersebar, kemudian melalui dakwahnya itu yang dilakukan oleh para pedagang, bisa melalui perkawinan, dan kemudian bisa melalui politik dan yang lainnya tadi seperti 6 hal yang disampaikan pada awal. Kemudian bagaimana Islam itu bisa berkembang di Indonesia, karena paling tidak kalau melihat tahapannya itu bisa mengacu pada 3 hal tadi. Pertama, bisa pada tahapan isinya munculnya para pedagang, kemudian berdirinya kerajaan-kerajaan, dan ketiga mungkin setelah kerajaan-kerajaan itu hilang, itu menjadi Islam itu tinggal di kelompok-kelompokan gitu, sehingga nanti terlihat perkembangan Islam sejauh ini. Baik, Anda semua, untuk mengakhiri pertemuan kali ini atau materi ini, seperti biasa ada kuis yang bisa Anda kerjakan. Nah, ini pertanyaannya satu saja, mengapa agama Islam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Nah, ini jawabannya, silahkan cantumkan jawaban kalian di
kolom komentar. Jangan lupa diberikan identitas. Kemudian tulis juga di buku catatan. Tulis juga di buku catatan SKI. Melanjutkan kuis yang minggu yang lalu. Tinggal diberi judul kuis pada pertemuan kedua, misalnya tanggal sekian. Nah, ini soalnya, ini jawabannya. Dan nanti akan dikumpulkan, diinformasikan kembali. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan juga di sharekan gitu ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.